Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman sudah jelas dan pasti, saya ingin memberikan review dari pertandingan Champions League babak semifinal leg kedua antara Villarreal versus Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Liverpool dengan skor 2-3. Dengan demikian Liverpool lolos ke babak final dari Champions League musim ini dengan skor agregat 2-5. Luar biasa jalannya pertandingan dini hari tadi kan teman-teman. Di babak pertama Villarreal yang menguasai jalannya pertandingan. Mereka bisa mencetak 2 gol. Sebaliknya di babak kedua Liverpool yang mendominasi jalannya pertandingan. Mereka bisa mencetak 3 gol dan menciptakan lebih banyak peluang lagi dibandingkan di babak pertama. Apa yang terjadi dengan Villarreal di babak kedua? Nanti akan saya jelaskan. Cuma satu poin yang penting, teman-teman, bahwa sejak Jurgen Klopp menangani Liverpool, maka Liverpool senantiasa atau berkali-kali masuk ke final dari kompetisi antar klub Eropa. Pertama-tama Liverpool lolos ke final dari Europa League pada tahun 2016, kemudian Liverpool lolos ke final dari Champions League tahun 2018. 2 final itu Liverpool kalah, tapi kemudian Liverpool menjadi juara dari Champions League pada tahun 2019 saat mereka bisa mengalahkan Tottenham Hotspur dengan kemenangan 2-0. Pada saat itu saya ingat Salah dan juga Origi yang mencetak gol. Kemudian mereka musim ini kita tahu sudah masuk ke 3 final. Yang pertama final Piala Liga Inggris, Liverpool juara lawan Chelsea melalui adu penalti. Liverpool sudah masuk ke final Piala FA akan lawan Chelsea nanti, dan Liverpool sekarang sudah masuk ke Liga Champions. And Liverpool masih bisa memenangi Liga Premier Inggris. Artinya Liverpool punya peluang untuk mendapatkan 4 gelar sekaligus dalam satu musim teman-teman. Which means, atau istilah kerennya, quadruple. Apakah mungkin Liverpool menang 4 gelar sekaligus? Sangat amat mungkin teman-teman, kalau kita melihat performa dari Liverpool. Karena pemain manapun yang main di atas lapangan memberikan 100% dan menjalankan taktik yang diinstruksikan oleh Jurgen Klopp. Maka itu kalau kita perhatikan permainan dari Liverpool sangat menghibur permainan dari mereka teman-teman. Karena mereka bermain dengan cara menyerang. Satu fokus utama adalah untuk bisa mencetak gol sebanyak mungkin agar bisa meraih kemenangan. Jadi saya melihat bahwa taktik dari Jurgen Klopp itu mengandalkan strategi menyerang untuk bisa bertahan secara benar yang baik. Karena dengan menyerang terus-menerus ke pertahanan tim lawan, maka para pemain dari tim lawan akan lebih sibuk untuk bisa berada di ruang pertahanan mereka sendiri dan juga untuk mencegah para pemain Liverpool itu mencetak gol. Dan itu yang terjadi di pertandingan dini hari tadi di babak kedua, di mana para pemain Liverpool mendominasi total jalannya pertandingan ini sehingga para pemain Villarreal di babak kedua tidak mendapatkan satupun peluang ke gawang dari Alisson. Itulah gunanya pelatih, yakni dia bisa melakukan suatu perubahan yang signifikan agar timnya itu bisa mendapatkan kemenangan. Dari line up kita tahu bahwa Villarreal tidak bisa menurunkan top scorer utama mereka Danjuma, dan tentu itu adalah kerugian yang sangat amat besar. Tapi Gerard Moreno sudah bisa kembali bermain. Tentu Gerard Moreno memberikan plus point bagi Villarreal ketika mereka membangun serangan, karena pemain ini punya kemampuan untuk memberikan delivery bola yang akurat. Dan kita lihat memang dengan adanya Gerard Moreno, serangan dari Villarreal tertata dengan rapi dan beberapa kali mereka menciptakan peluang yang berbahaya di babak pertama. Saya siaran pertandingan ini di SCTV kan teman-teman dini hari tadi, dan saya menjelaskan di pertandingan sepak bola apapun masih bisa terjadi asalkan taktiknya itu tepat. Dan di babak pertama menurut hemat saya Unai Emery memakai taktik yang tepat karena dia tidak mengandalkan umpan-umpan pendek yang mungkin diantisipasi oleh para pemain Liverpool, tapi justru timnya Villarreal mengandalkan umpan-umpan silang yang sebetulnya tidak biasa dipakai oleh klub-klub asal Spanyol. Tapi justru dengan mengandalkan begitu sering umpan silang itu yang membuat para pemain Liverpool di lini pertahanan itu istilahnya kocar-kacir. Mereka tidak bisa marking para pemain Villarreal yang pergerakan tanpa bolanya begitu bagus. Sehingga kita lihat umpan-umpan silang itu juga menyibukkan para pemain Liverpool yang bukan saja berada di lini pertahanan tapi juga di lini tengah, karena mereka mau tidak mau perlu juga turun ke belakang untuk membantu lini pertahanan. Dan kenapa para pemain Liverpool di lini tengah itu tidak bisa membantu serangan? Karena mereka dipress terus oleh para pemain Villarreal. Itulah kelemahan Villarreal di leg pertama ketika mereka tidak melakukan counter pressing kepada para pemain Liverpool di lini tengah. Tapi di babak pertama, leg kedua ini terlihat mereka memberikan counter pressing yang diperlukan sehingga
Thiago, Fabinho, dan juga Naby Keita tidak berkutik di babak pertama. Saya berbicara dulu tentang babak pertama. Villarreal can score an early goal, itu yang memang mereka butuhkan ketika Estupiñán mengirimkan umpan diagonal, umpan silang ke tiang jauh, dan di sana ternyata ada Capué yang bisa mengirimkan crossing ke dalam kotak penalti, dan di sana sudah ada dia yang hanya melakukan satu sentuhan dengan kakinya untuk mencetak gol pembuka di pertandingan ini. Sayang sekali Van Dijk sedikit terlambat untuk menutup pergerakan dari dia. Sudah unggul 1-0 di menit ketiga, itu tentu memberikan motivasi kepada para pemain Villarreal. Saya menunggu ada respon atau tidak dari Liverpool. Memang para pemain Liverpool coba terus untuk membangun serangan, tapi bisa diblok terus aliran bola dari para pemain Liverpool di tengah karena pressing yang dilakukan oleh para pemain Villarreal. Dari catatan saya, ya Liverpool cuma mendapatkan 2 peluang di babak pertama yang sama sekali tidak berbahaya. Ya Naby Keita lah mungkin yang terlihat berbahaya, tapi sayang sekali ya tendangannya justru melenceng. Tapi selain itu saya tidak melihat Liverpool bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Ya karena counter pressing yang dilakukan oleh para pemain Villarreal itu dimulai dari lini tengah dari Liverpool, sehingga para pemain tidak leluasa untuk membagi bola ke depan. Dan saya juga kaget ketika yang dipilih itu Jota untuk turun, bukan Luis Diaz. Karena saya perkirakan seperti yang saya jelaskan di konten preview bahwa kemungkinan yang turun di depan itu adalah trio LSM, Luis Diaz, Sadio Mane, dan Mohamed Salah. Ternyata yang turun adalah Jota. Nah Jota ini kan terlihat kesulitan untuk mengandalkan skill individunya. Jika ada Diaz, dia akan lebih sering mengandalkan skill individunya untuk mengecoh atau mengalihkan perhatian dari para pemain Villarreal yang berada di lini pertahanan agar pemain lain mendapatkan free space untuk mendapatkan peluang mencetak gol. Dan ternyata Villarreal berkali-kali mendapatkan peluang, teman-teman. Kita tahu juga dari Parejo, dari Moreno juga. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kedua ketika Capué lagi-lagi kali ini yang mengirimkan umpan atau yang bisa memberikan assist. Dan kali ini kita lihat bagaimana pergerakan dari Capué juga tidak bisa dibaca oleh pemain lainnya dari Liverpool, dan dia ternyata bisa mengirimkan umpan silang yang begitu baik, cukup tinggi, yang tidak bisa dihalau oleh Trent Alexander-Arnold. Dia juga tidak bisa melompat lebih awal, sehingga kita lihat di sana ada Coquelin yang pernah bermain di Liga Inggris bersama Arsenal bisa mencetak gol kedua. 2-0, game on, menit ke-41. Turun minum. Ya saya sudah memang memperkirakan sini kemungkinan Luis Diaz akan masuk. Saya juga menjelaskan itu ketika siaran langsung, dan ternyata betul Luis Diaz masuk. Tapi bukan saja karena Luis Diaz Liverpool bisa mencetak 3 gol. Memang Luis Diaz mencetak salah satu gol, tapi teman-teman perlu perhatikan bahwa Trent dan juga Andrew Robertson naik lebih tinggi di babak kedua ini. Seperti pada saat Liverpool main lawan Everton di babak kedua, dan itu bisa terbukti dengan fakta bahwa Trent dan juga Andrew Robertson yang berkali-kali mengirimkan crossing ke dalam kotak penalti dari Villarreal di awal babak kedua. Berkali-kali mereka mengirimkan crossing yang berbahaya, terutama Trent. Bahkan tendangan dari Trent itu dari luar kotak penalti, terkena pemain dari Villarreal, kemudian terkena mistar gawang, hampir saja gol. And finally, Liverpool can get their goal. Bagaimana caranya? Ya pemain dari tengah ini sekarang sudah tidak mendapatkan counter pressing lagi. Justru Villarreal di babak kedua ini bermain seperti di leg pertama di Anfield. Turun ke belakang semua pemain, nunggu di belakang. Itu yang bahaya ketika lawan Liverpool. Ketika tim hanya bertahan lawan Liverpool, ya di sanalah Liverpool akan mendapatkan keuntungan. Kan berkali-kali sudah saya jelaskan bahwa untuk bisa menang lawan Liverpool perlu counter pressing dan terus mengandalkan umpan-umpan cepat ke lini depan, ke ruang pertahanan dari Liverpool. Itu sudah dilakukan Villarreal di babak pertama, tapi di babak kedua saya bingung kenapa mereka memilih bertahan. Kenapa Unai Emery memilih taktik bertahan? Mungkin kalian akan mengatakan enggak, karena Liverpool menyerang, maka Villarreal tidak bisa serang balik. Enggak, saya bisa melihat berbeda jauh permainan Villarreal di babak kedua. Mereka memilih bertahan. Disitulah kita lihat para pemain tengah Liverpool lebih leluasa, dan akhirnya Fabinho bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1, dan kita tahu itu yang memberikan harapan bagi Liverpool. Ketika kita lihat Fabinho bisa mencetak gol di antara kaki Daruli, dia sebetulnya sudah coba untuk menutup tapi masuk. Peran besar dari Salah yang mengirimkan through pass, and then kita lihat Liverpool yang terus menyerang, bahkan Thiago hampir mencetak gol sebelum akhirnya ada gol lagi dari Liverpool, di mana kita lihat lagi bagaimana mereka bermain dengan sistem yang begitu rapi. Trent Alexander-Arnold yang maju, dia mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti, dan Luis Diaz melakukan sundulan yang tidak bisa di-save oleh Rulli, dan akhirnya Liverpool bisa meraih keunggulan alias comeback di pertandingan ini ketika Sadio Mane bisa melewati Rulli dan mencetak gol kemenangan untuk Liverpool. Ini adalah comeback yang menunjukkan bahwa para pemain Liverpool punya mental baja
alias mental juara. Ketika mereka berada dalam kondisi yang tertekan, bermain di kandang tim lawan, tertinggal 2-0, dan dalam resiko tersingkir dari Liga Champions, justru para pemain bangkit di babak kedua. Saya melihat memang ada kepanikan dari lini pertahanan Liverpool di babak pertama, yaitu karena kita lihat bahwa para pemain di tengah juga dipres, tapi ketika para pemain di tengah tidak dipres oleh para pemain Villarreal di babak kedua, terlihat mereka lebih leluasa. Liverpool bisa kembali mengandalkan high line of pressing dan mereka bisa comeback di pertandingan yang sangat amat penting. Mereka menangi karena mereka ingin tentunya lolos ke babak final dari Liga Champions, dan kita melihat bagaimana taktik dari Jurgen Klopp juga lebih unggul daripada Emery, di mana Emery memilih bertahan di babak kedua dan Klopp menginstruksikan dua fullbacknya untuk naik lebih tinggi lagi, untuk lebih sering masuk ke dalam ruang pertahanan dari Villarreal, dan itu terbukti membawa kemenangan untuk Liverpool. Kalau bagi saya, man of the match di pertandingan ini adalah Luis Diaz, teman-teman, karena ketika dia masuk, dia lebih banyak melakukan pergerakan-pergerakan yang cepat ke dalam ruang pertahanan dari Villarreal, mengecoh dan juga mengalihkan perhatian dari para pemain Villarreal yang berada di lini pertahanan, sehingga pemain-pemain lain di depan seperti Mane dan juga Salah mendapatkan free space. Faktanya Luis Diaz mencetak 1 gol, Mane mencetak 1 gol, dan Salah justru yang mengirimkan through pass kepada Fabinho. Sayangnya dari Unai Emery, dia sepertinya memilih bertahan dan mungkin ingin membawa pertandingan ini ke babak extra time atau juga adu penalti. Dan ternyata itu yang tidak diinginkan oleh Jurgen Klopp, karena sistem permainan Liverpool bermain dengan sistem frontal attacking di babak kedua, sehingga memang mereka menciptakan total 5 peluang emas di babak kedua dibandingkan 0 peluang emas di babak pertama. Nah, taktik itu sangat penting, teman-teman, dan luar biasa juga taktik dari Jurgen Klopp yang bisa mengubah permainan dari Liverpool di babak kedua. Dan yang paling penting lagi adalah mental dari para pemain yang tidak drop. Justru mental dari para pemain Villarreal ini yang drop ketika Liverpool sudah mencetak 1 gol itu dari Fabinho. So this is a well-deserved win for Liverpool. Jelas Liverpool layak lolos ke final, tinggal kita tunggu saja siapa lawan Liverpool di final. Kalau ketemu Real Madrid juga akan menjadi pertarungan yang dahsyat. Kalau ketemu Manchester City juga akan menjadi pertarungan yang dahsyat, karena baik City dan juga Real Madrid punya penyerang-penyerang yang haus gol. Kalau saya tentu ingin Real Madrid yang lolos, tapi saya realistis. Kemungkinan City yang lolos. Kalau Real Madrid bisa lolos, ya bagus juga sih. Nanti artinya kita akan melihat ulangan dari final tahun 2018 lalu kan. Tapi sayang, sudah tidak ada Ramos di Real Madrid. No hate, only football. Salam sepak bola.